Tadi kita akan lanjutkan lagi Ustaz Maulana. Karena ya wajar ya, karena namanya kesedihan juga pasti kita setiap manusia pasti mengalaminya itu ya jamaah yang ada di rumah. Tapi ketika itu terjadi, bagaimana nih kita bisa percaya nih dan yakin bahwa ternyata keluarga kita atau siapapun orang yang kita sayang sudah meninggal itu dipanggil sama Allah karena Allah begitu sayang dan cinta sama dia gitu. Bagus kata-kata itu. Iya, makanya aku pengen tahu gimana caranya dan bagaimana caranya biar kita bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak suuzon. Kita mohon dengarkan sama-sama tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Baik, Ustadz. tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang mungkin dalam keadaan sedih, mungkin dalam keadaan risau, gelisah, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, mungkin orang-orang terdekat kita banyak yang berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Al-Qur'an datang untuk menyembuhkan luka-luka tersebut. Subhanallah, dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah yang ditorehkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu mengambil pelajaran di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Nabi Yakub alaihi salam itu kehilangan anak yang dicintainya. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Menangis Nabi Yakub alaihi salam sampai bola mata hitamnya ini berubah menjadi putih dan mengalami kebutaan. Ketika dalam mengalami kebutaan, pada saat itu tidak ada GPS, pada saat itu tidak ada navigasi, pada saat itu tidak ada penunjuk jalan, tidak ada apapun petunjuk yang bisa didapatkan oleh Nabi Yakub alaihissalam supaya bisa menemukan anaknya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Dan harapan anaknya masih hidup itu sangat kecil sekali, karena anak-anak yang lain sudah bersaksi bahwa Yusuf meninggal dunia diterkam serigala dan ini dan ini dan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh ayahandanya yaitu Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam tetap memerintahkan anak-anaknya, saudara-saudara Nabi Yusuf untuk mencari adiknya. Subhanallah. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah menguji kita dari sisi kanan, Allah memberikan kita nikmat dari sisi kiri. Allah menguji kita sisi kiri, Allah memberi nikmat daripada sisi kanan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kedua, ada yang harus dilakukan ketika orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Husnudzonnya bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada orang yang meninggal dunia. Bukan hanya kepada orang yang meninggal dunia, tapi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat berbunyi seperti ini. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. Jangan kau katakan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu sudah mati, tapi mereka hidup sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim yurzakun. Bahkan orang-orang yang syahid pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rezeki yang tidak pernah kita sangka sebelumnya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita merasa bahwa kita berpisah di dunia, tapi mudah-mudahan kita tidak berpisah di akhirat, karena perpisahan terberat itu adalah perpisahan di akhirat, bukan perpisahan di dunia. Itu dia. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah dan husnudzonlah kepada Allah, husnudzon juga kepada orang yang meninggal. Kenapa semua meninggal? Husnudzon, misal dia bukanlah seorang yang soleh banget gitu. Ya kan dia pernah bermaksiat. Jangan kita katakan meninggal jelek dia. Walaupun dia orang yang buruk, bisa jadi sebelum dia meninggal beberapa detik sebelumnya Allah terima taubatnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.